Halo semuanya, kembali lagi di fanselectronic.com dan selamat nonton. Video kali ini kita akan membahas tentang project, yaitu project Arduino lagi. Dimana ini masih pagi banget ya. Sorry, jadi baru bangun tidur, ini masih berantakan. Tadi kita akan bahas project Arduino seputar ini ya teman-teman. Jadi ini ada project Arduino. Kalau kalian mau lihatnya elektroniknya seperti ini, keren nggak? Nih, ini jadi ada ESP Project Arduino absensi online. Jadi di sini perlu saya ingatkan, ini project orang, jadi bukan untuk di share, tapi kalian ambil ilmunya aja, misalnya buat referensi atau sebagainya. Oke, ini ya teman-teman. Jadi di sini menggunakan Arduino Mega Pro ya, ini Pro. Jadi Arduino Mega Pro Mini. Jadi yang 2560 itu, tapi dia yang Pro Mini. Jadi ini ada bukan resmi dari Arduino-nya, cuma dia keren banget ya, kecil imut. Jadi seperti ini, saya fokuskan deh. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ya ini ya, bentar aku lihat kameranya. Oke, sip. Di sini ada Arduino, atau maksudnya Arduino Mega, kemudian di sini ada buck converter, ESP. Ini untuk nanti data yang di sini akan dikirim ke sini ya, karena ini pingnya kurang, jadi ini kan komunikasinya banyak, nanti saya jelaskan kenapa saya menggunakan Arduino Mega. Dan kemudian di sini ada DS1307, itu untuk RTC jamnya. Jadi nanti untuk absensi, dimana absensinya menggunakan sidik jari ya teman-teman. Ini modul sidik jarinya apa ini, DY50 ya. Ini nanti kita akan bahas ini, kayaknya sepertinya sudah saya bahas ini. Nanti kalian cek di card di atas atau di bawah, card di atas ini ya. Jadi untuk itu, kalau nggak itu di bawah ini kita akan menjelaskan lebih detail di situ untuk penggunaan dari modul ini. Kemudian ada keypad ini untuk menunya, dan kemudian di sini ada apa itu, ini ada sensornya lagi. Jadi berhubung COVID, di sini ada MLX yang kawan hari kita bahas juga, ada di card di atas atau mungkin di link deskripsi juga videonya. Kita akan membahas di project kalau nggak salah untuk sensor suhu COVID ya, ini yang kemarin yang non kontak, jadi kita akan bahas ini juga. Kemudian ada LCD untuk outputan datanya. Sebenarnya ada buzzer untuk indikatornya, karena mungkin nggak akan bahas juga, masih belum saya pasang, jadi programnya belum final, tapi setidaknya kita udah tahu ya fungsi secara basisnya gimana seperti di sininya. Oke, nanti gimana untuk kelanjutannya, kita akan masuk ke programnya di atau pengujiannya lah langsung di sini di komputer sekalian karena ini nanti terhubung dengan server ya, servernya di datanya nanti ada di komputer. Oke, seperti itu teman-teman, langsung saja kita masuk ke komputer dan kita akan arahkan kamera ke bawah juga untuk ke modul ini. Yap, yuk. Oke semuanya, di sini kita udah masuk ke komputer. Jadi kalian buka kita akan buka dulu ya. Di sini kita akan buka dulu adalah servernya, dimana kita di sini menggunakan XAMPP. Kemudian kita akan buka programnya terlebih dahulu. Di sini programnya perlu diingat nggak saya share. Jadi untuk kalian orang yang tanya-tanya program, bukan tempat kalian di sini. Jadi mohon maaf. Oke, di sini kita akan mencoba buka, di mana kita coba cek dulu nama cmd, kemudian IP config. Jadi karena nembaknya IP, di sini IP-nya 192 ya. Kita akan cek program ESP-nya. Program ESP-nya seperti ini. Nah, ini udah kita udah buka di sini. Kemudian untuk webnya kita masuk ke buka Google Chrome, kemudian kita masuk ke localhost. Di sini saya cari dulu nah ini dia. Untuk absensinya di sini ya teman-teman, ini jadi absensi hari ini. Kemudian untuk ini kan terakhir kemarin ya, ini kita uji sekarang jamnya jam berapa, ini kalian cek di sini, kita coba. Nah ini tampilannya dari menunya, scan fingerprint dan lain-lain. Nah seperti itu ya, harusnya kelihatan nggak ya, coba kita zoom aja deh di untuk menu-menunya. Di sini nggak saya tampilkan dulu karena di sini nanti kita akan perlunya untuk ini ya. Ini suhunya, ini kita tampilkan menu tampilannya aja. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi jamnya seperti itu, kita reset dulu, itu belum jalan jamnya, kok kedipnya hilang, mungkin ke nah itu
blink ya, udah jamnya jalan, suhu ruangan sekitarnya udah berubah-ubah, itu 27 derajat saat ini karena pagi ya. Nggak tahu ini panas karena mungkin panasnya kok 27 ya, dingin atau panas ya, menurutku ya panas untuk ukuran pagi karena di ruangan ya, mungkin di dalam ruanganku nggak AC, apalagi juga PC-nya nyala. Oke, seperti itu. Oke, setelah itu gimana kita coba untuk akses ini kan belum ada absen, jadi kita udah rekam. Pertama udah rekam, di sini ada menu, tombol menu, saya tombol dulu. Di sini ada tambahkan, tombolnya ada pakai keypad ya, mungkin nggak saya jelaskan, cuma ini kalian bisa coba sebagai referensi. Kalau kalian lihat di sini saya tombolnya menggunakan ini ya, jadi nggak perlu kita jelaskan itu kenapa ya, memang itu terserah kalian nanti gimana pengembangannya, tapi setidaknya referensinya udah jelas ya. Nah, untuk tambahkan pengguna nanti ditambahkan di sini. Nah, di sini ada pengguna ID berapa. Kalau nggak salah untuk ini kalian bisa baca apa ini modul ininya, apa itu fingerprint itu baca di atau tonton video sebelumnya, di mana video tersebut akan menjelaskan detail dari cara penggunaan DY50 di situ. Jadi kita harus mendapatkan ID, mendaftarkan ID, menghapus ID, gimana caranya di situ sudah lengkap. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita nyoba, ini udah saya rekam di sini, karena udah direkam. Kita balik aja, kita asumsikan seperti ini teman-teman. Jadi datanya itu gimana? Kita akan buka serial monitoring di sini. Nah, serial monitoring ini untuk melihat data yang akan dikeluarkan dari Arduino Mega setelah kita scan. Kenapa menggunakan Arduino Mega? Ya karena di sini ada dua serial yang kita gunakan. Arduino Mega ini 3 ya. USB untuk debugging atau monitoring datanya. Kemudian RxTx yang digunakan untuk ini serial ini kalau nggak salah serial 1. Kan kalau di ada 4 serial di Mega, kayak Arduino Mega. Nah, ini serial juga, kemudian di sini juga serial ESP-nya, serial dengan Arduino-nya. Jadi kita datanya akan dikirim ke situ, ke ESP, dan kemudian ESP akan mengirim balik respon dari website. Jadi kalau misalkan kita nyoba scan ya, ini kita tampilkan lagi ini. Nah, kita kirim data karena udah scan berhasil. Di situ nama pegawai 1 absen berhasil. Oke, pegawai 1 ini udah berhasil ya. Jadi kalau misalkan websitenya, lah ini tampil datanya. Sidik jari ID 1, nilai akurasinya 128. Ini ada nilainya, di mana di sini ada di program yang sebelumnya, di sini ada batasan dari nilai akurasi juga. Akurasi fingernya di sini ada. Ini 120 ke atas baru dianggap bener. Nah, kalau udah ketemu datanya, Arduino Mega akan ngirim berupa data seperti ini teman-teman. Jadi kayak kalau kalian nonton video sebelumnya ada namanya video parsing tentang Arduino, cara parsing data dari serial, itu kalian harus bisa baca seperti ini, data yang seperti ini. Ini versi saya ya, cara parsing saya data dengan menggunakan pemisah pagar. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalian bisa ambil datanya. Setelah ini dikirim ke Arduino ke ESP, ini ke ESP atau Wemos, itu dia akan menerima datanya berupa data ini dipisah-pisah. Ini variabel ke-1 adalah key data. Key data ini berupa dari ini security key, ini API-nya nanti. API, kemudian data ini, data ID device-nya, perangkat ini perangkat keberapa? Maksudnya perangkat 1 dengan data Kemudian ada berapa ID sidik jari saya, itu ID berapa yang didapatkan dari modul ini. Apa itu DY50-nya ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah di mana ada jam. Jam ini diambil dari RTC-nya. Ini tanggal ya, kemudian jam. Kemudian suhu ini bukan suhu sekitar ya, tapi suhu objek. Karena di sini modul ini bisa mendeteksi suhu sekitar dan objek yang ada di depannya. Nah, itu bedanya. Kalau yang real time itu suhu, kalau waktu yang nampilkan real time itu adalah suhu sekitar ruangannya. Namun kalau waktu saat di scan dan dikirim, itu yang dikirimkan adalah objek, di mana kita waktunya tangan kita dekat dari, misalkan kayak gini, ini harusnya dibawanya dari sini, karena agar tahu suhu badan kita di posisi sidik jari itu. Ini karena penerapannya adalah
waktu kondisi COVID atau di mana bukan COVID, apa itu, pandemi seperti ini sangat untuk pengembangan lebih lanjut dari fitur-fitur seperti ini. Oke, kemudian dari ESP dia akan mengirim ke website dengan menggunakan API. API-nya gimana ya? Itu tergantung websitenya. Di sini ada api.php dengan susunan seperti ini. Kalau kalian lihat di sini, harusnya kalau misal kelihatan ya, ini seperti ini ya teman-teman. Misalkan kalau saya taruh sini, itu harusnya gini ya. Nah, saya enter dulu deh. Nah, seperti ini deh. Nah, ini kalau saya urutkan, jadi di sini ada namanya gini ya, localhost project, ini anunya, ini anggap aja domainnya lah, www.apa.com gitu ya. Kemudian api.php, key variable key itu adalah data kiriman yang kita ambil tadi. Key harus sama dengan database yang ada di websitenya, itu untuk security-nya. Kemudian di sini ada device, perangkat berapa, UID ada user ID atau data sidik jarinya kita ke berapa, tanggal, jam, dan suhu. Nah, kalau ini akses sudah terpenuhi, dia akan membaca nilai datanya berupa responnya apa, berapa respon dari datanya si website atau server. Server 1 respon 1. Nama, username, pegawai 1 didapat dari ya sidik jari kita. Kita sudah daftarkan perangkatnya di 1, kemudian kita daftarkan pegawai nomor 1 di perangkat nomor 1 di sini. Ya. Nah, kita udah dapat di situ, bisa ditambahkan. Ini kita nggak akan jelaskan, kalian bisa buat referensi gambaran sendiri karena memang project ini cuma project orang lain yang sekedar saya share. Kalian memang dibolehkan oleh dianya. Oke, seperti itu. Gimana menurut kalian? Kemudian kita akan masuk ke respon, di mana respon ini adalah nilai dari respon dari website. Kemudian di sini saya kasih catatan di mana di program itu harusnya ada perintah mana ya. Nah, ini dia. Ini, kalau responnya nilainya 0, gagal menulis data ke database. Kalau 1, berhasil absen. Kemudian 2, user tidak ditemukan. Kalau 3, kesalahan key-nya salah. Kalau 4, variabel key tidak ditemukan. Kemudian kalau 5, sudah absen hari ini, berarti hari ini masuk dan pulang sudah absen. Kalau 6, itu belum jam pulang, berarti kalau absen misalkan jam masuknya itu ada di settingan di websitenya, di pengaturan sini ada jam masuk jam 7, pulang jam 6. Kalau sudah absen sebelum jam 7 itu akan masuk, kalau sudah lewat jam 7 akan merah. Kenapa merah? Di sini merah, ini tandanya terlambat karena kita sudah absen di sini, ya sudah. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Misalkan contoh kita ambil dari data pulang ya. Kalau pulang kita absen lagi, itu tandanya tulisannya di sini akan absen di situ belum jam pulang ya teman-teman. Jadi belum jam pulang, belum kalau di sini di refresh, dia nggak akan merekam jam pulangnya, suhunya belum ada. Nah, ini gimana caranya ya? Kita harus merubah jamnya teman-teman. Nah, itu biasanya saya nyoba akan di ininya aja, daripada kita ribet-ribet, kita coba API-nya aja ya. API. Jadi key-nya udah bener, usernya sama 11, jamnya tanggal 2001, ini jam tanggal 1/01, di sini tanggal 18, kemudian jamnya jam berapa? Anggap aja di sini jam 16.20. Suhunya berapa? Misalkan 39 gitu ya, udah kena udah panas gitu ya, kita enter aja. Nah, kalau udah di sini udah respon ya, udah benar ya di sini. Nama pegawai 1, respon 1. Ini yang didapat dia file JSON ya, teman-teman. Kalau file JSON sudah kita reload, nah di sini udah. Nah, paham ya maksudnya, cara kerjanya di situ hampir sama dengan ayat sederhana sebelumnya. Jadi seperti itu. Dia menggunakan metode get datanya untuk mengambil di sini sudah dapat. Nah, data ini kita ambil, kemudian diambil responnya di data yang tadi, get tadi. Kemudian responnya dibaca tampung ke data serial, dikirim dari ESP. Setelah respon datanya diambil dari web, dikirim melalui serial ke Arduino Mega. Nah, Arduino Mega nampung data file JSON. Kita gunakan namanya library Arduino JSON. Di sini ada Arduino JSON. Kalian coba cari
tutorialnya di link di Fans Elektronik sudah saya bikinkan video, atau di card di atas ada apa enggak. Nah, itu di situ ada namanya cara parsing menggunakan Arduino JSON. Ya, kalian harus paham itu, pelajarin pelan-pelan. Nah, seperti itu. Ini kalian bisa tampilkan, kemudian responnya diambil nama usernya, nama ini. Nah, makanya tadi udah tampil nama pegawai satu itu dari mana ya, itu dari website. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana menurut kalian? Semoga bermanfaat video kali ini. Nah, ini alasan kenapa saya menggunakan Arduino Mega. Kenapa juga karena memorinya yang termasuk besar kemarin sudah bikin menggunakan Arduino Nano, akhirnya direvisi karena ya memang nggak cukup memorinya karena banyak library yang digunakan. Kalian bisa lihat di sini library yang digunakan berapa jumlahnya: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9 library. Harusnya ada servonya untuk sterilisasi, cuma belum saya kembangkan, ini belum final. Jadi setidaknya ini udah ada gambaran untuk kalian project-project kedepannya kalau mau mengembangkan lagi. Nah, seperti itu. Untuk kalian yang masih penasaran ya coba belajar lagi dasar-dasarnya. Kalau memang butuh bantuan, kalian join di di grup ya, di grup. Oke, gimana teman-teman? Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa di like, share jika kalian suka, bagikan ke teman-teman kalian agar dapat bermanfaat juga untuk teman kalian. Nah, untuk kalian yang mau tanya tentang project custom, jadi kalian bisa kontak saya di link bisnis atau di kontak bisnis di link deskripsi di bawah. Semuanya ada di bawah, jadi kalian nggak perlu bingung. Silakan kalau mau nyoba. Tapi kalau untuk pertanyaan ya mohon maaf, silakan join ke forum, linknya ada di bawah semua. Oke, terima kasih dan bye bye. Salam elektronik.